Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wulansari, peserta Diklat di Balai Diklat Ambarawa Angkatan 3. Saat ini kami akan mempraktekkan teknik konseling kepada calon aseptor sebagai tugas mata Diklat teknik konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, yang pertama saya kesini ingin melakukan kunjungan rumah dan bersilaturahmi kepada Ibu. Ya. Saya dengar Ibu baru melahirkan, Bu. Iya, Bu. Untuk saat ini sudah ber-KB atau belum, Bu? Belum, Bu. Usianya sudah berapa bulan, Bu? Usianya sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan, nggih. Oh, nggih. Untuk ketika setelah melahirkan, ada baiknya kan Ibu ber-KB, nggih. Oh, nggih. Ini saya sampaikan dulu kira-kira Ibu nanti metode kontrasepsinya yang akan dipilih yang apa, ngoten nggih? Nggih. Nggih. Ini kan ada pasca persalinan nggih, Bu. Nggih. Nah, ini konseling pasca persalinan. Ini kan kondisi Ibu saat ini. Nah, ini kan kondisinya Ibu masih melahirkan, kemudian kondisinya menyusui. Nah, ini ada alat-alat kontrasepsi yang cocok dilakukan oleh panjenengan. Saat ini Ibu nanti ingin punya anak lagi atau sudah cukup, Bu? Insya Allah mau nambah lagi. Mau nambah lagi, nggih. Untuk mau menambah lagi, kita bisa menyarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD. Ya. Bisa dengan pil ataupun suntik. Di sini suntik ada 2, Bu. Ada suntik progestin dan suntik kombinasi. Kemudian juga ada implan dan kondom. Kemudian karena masa masih menyusui, itu biasanya bisa juga dengan metode laktasi, nggih, Bu. Tapi untuk metode laktasi itu harus konsisten. Ibu harus terus menyusui begitu. Ini penjelasannya tentang KB IUD. Alatnya seperti ini, Bu. Alatnya kecil sekali, bentuknya T. Nah, IUD ini sendiri alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim, terbuat dari plastik yang sangat kecil dan fleksibel, begitu, Bu. Sehingga saat pemasangan ini dilakukan oleh bidan ataupun dokter kandungan. Nah, kemudian IUD ini efektif juga, Bu, untuk mencegah kehamilan sampai dengan 10 tahun. Jaraknya lama ya, Bu, ya. Ini cara kerjanya seperti ini, Bu. Yang pertama adalah menghambat sperma untuk masuk ke saluran sel telur. Kemudian mencegah sperma dan sel telur bertemu sehingga tidak terjadi kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah membuat sperma sulit untuk masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. IUD ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan hingga 99% efektivitasnya, Bu. Ya. Kemudian dapat segera efektif sebagai alat kontrasepsi langsung setelah pemasangan. Jadi seumpamanya baru dipasang, itu efektivitasnya langsung bisa digunakan, Bu. Berbeda mungkin dengan suntik, harus beberapa hari dulu baru bisa efektif ketika gunakan dan akan berhubungan kembali, begitu. Kemudian yang ketiga kelebihannya adalah tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Nah, jadi aman. Iya, kalau Ibu masih menyusui itu aman sekali. Tidak mengganggu untuk ASI karena sifatnya non hormonal, Bu, tidak mengganggu hormon. Kemudian dapat digunakan sampai menopause. Jadi jangkanya waktunya lama, nggih. Sampai menopause itu pun masih bisa digunakan. Kemudian tidak ada interaksi dengan obat-obatan seperti obat tuberkulosis. Jadi kalau karena ini modelnya teknikal, tidak hormonal, itu tidak masalah jika Ibu menggunakan obat-obat tertentu seperti saat penyakit, mohon maaf, apabila terkena penyakit TB, itu tidak menjadi kontraindikasi. Kemudian pada umumnya tidak mengganggu hubungan suami istri. Nah, jadi seumpamanya nanti kan di IUD itu ada benang, Bu. Ada benangnya. Kalau memang
menginginkan agar itu tidak terasa, bisa minta ke bidan untuk itu ditekuk atau dipotong lebih pendek gitu. Jika seumpamanya saat berhubungan terasa benangnya, itu bisa mengganti posisinya agar lebih tidak terasa begitu suaminya gitu. Oke. Kemudian ekonomis Bu, masa pakainya 10 tahun. Sekali pemasangan itu di puskesmas biasanya hanya 100 ribuan begitu Bu. Jadi kan ekonomi sekali nggih. Dibandingkan ibu menggunakan suntik seumpamanya setiap 1 bulan sekali harus suntik kan 30.000, 25.000 nggih biasanya nggih. Nah, itu dengan jangka waktu yang sangat panjang. Jadi kan sangat ekonomis Bu. Kemudian tidak mengandung hormon sehingga tidak membuat gemuk. Nah, ini biasanya kan sering yang dikeluhkan ibu-ibu saat menggunakan alat kontrasepsi, kadang tambah gemuk gitu nggih. Tapi kalau IUD ini tidak menyebabkan kegemukan. Selain ada kelebihannya, juga IUD ini memang ada kekurangannya juga. Yang pertama, dapat menyebabkan kram atau mules saat awal-awal pemasangan. Itu biasanya memang ada sakit di perut. Nyeri-nyeri karena tubuhnya masih beradaptasi ya Bu dengan benda asing begitu. Kemudian ya sering terjadi itu haid lebih lama dan lebih banyak. Itu normal Bu saat awal-awal penggunaan IUD. Jadi tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Memang volume haidnya akan lebih banyak dan lebih lama biasanya. Kemudian pendarahan bercak selama beberapa minggu setelah pemasangan. Ini tidak direkomendasikan untuk digunakan untuk perempuan yang menderita infeksi menular seksual seperti sifilis begitu Bu, karena kan IUD-nya kan dimasukkan nggih. Ya. Jadi seumpamanya ada yang mengalami infeksi menular seksual, itu malah nanti bakterinya masuk ke dalam rahim. Cara penggunaannya ya Bu ya, cara penggunaannya ini tanpa menggunakan prosedur bius. Jadi atau nanti ada di sini di video ini ada Bu cara penggunaannya. Bentar ya. Nah, ini videonya ada. Kira-kira sakit gak Bu dimasukin? IUD adalah alat kontrasepsi berupa kumparan kecil yang panjangnya 3 cm yang dipasang oleh bidan atau dokter yang berkompeten. IUD sangat efektif walaupun dipasang di dalam rahim, tidak mengganggu hubungan suami istri dan dapat mencegah kehamilan selama 5-10 tahun. Cara kerja AKDR atau yang biasa dikenal dengan IUD atau spiral. Menghambat sperma untuk masuk ke saluran sel telur. Cegah sperma dan sel telur bertemu. Membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Saya memilih IUD itu karena menurut saya alat kontrasepsi ini berjangka waktu panjang, tidak banyak resikonya, dan pemasangannya juga mudah, cepat, dan aman. Nggak ada rasa sakit, dan kata orang tuh sakit kayak tusuk-tusuk gitu ya. Alhamdulillah sih enggak. Terus dalam proses hubungan juga tidak mengganggu proses kegiatan seksualnya, tetap harmonis. Jadi yang ini cara pemasangannya tidak bisa menyebabkan penambahan berat badan. Nah, ini tidak bisa digunakan jika diketahui pasien itu hamil, itu tidak boleh dipasang IUD. Makanya untuk pemasangan IUD sebaiknya melakukan tes terlebih dahulu, dipastikan tidak hamil begitu. Kemudian sudah lewat 48 jam pasca melahirkan dan belum ada 4 minggu, ini juga tidak bisa digunakan ya. Kemudian ada pendarahan vaginal, itu sebaiknya tidak menggunakan IUD jika ada pendarahan. Ya, kemudian memiliki infeksi menular seksual tadi. Nah, ditakutkan bakteri-bakterinya itu yang ada di liang vagina malah masuk ke rahim kalau tetap dipakai. Ya, kemudian memiliki kelainan rahim, ada kelainan-kelainan tertentu, itu juga tidak disarankan menggunakan IUD. Nah, ini tempat pelayanannya bisa di puskesmas, klinik Pratama, rumah sakit tipe D, atau dokter, bidan, atau rumah sakit. Nah, sering nggak Bu dengar rumor-rumor atau
isu-isu tentang IUD gitu. Karena sih dengar, tapi kadang katanya ada yang katanya sakit, terus yang katanya lebih enakan pakai yang suntik gitu. Kita bahas satu persatu. Ini rumornya IUD bisa pindah dari rahim wanita ke bagian tubuh lain, begitu nggih. Kadang kan ada seperti itu yang rumor-rumornya begitu nggih. IUD-nya jalan-jalan ke perut kemana gitu nggih. Padahal yang sebenarnya itu IUD tidak berada jalan-jalan begitu di perut itu tidak, Bu. Karena IUD itu tetap berada di rahim. Jadi seumpamanya dia bergeser pun akan bergesernya sedikit, tidak sampai menembus usus ataupun jantung begitu. Jadi posisi yang IUD bisa keluar sendiri. Ini memungkinkan, Bu. Kadang kan ada yang turun begitu nggih. Nah, ini penyebabnya seringnya adalah pemasangan yang tidak tepat. Nah, karena itu pemasangannya harus ada di bidan ataupun dokter yang sudah terlatih. Kemudian dilakukan juga pengecekan secara rutin dengan kontrol, itu biar mengetahui posisinya saat ini IUD-nya masih dalam posisi yang aman atau tidak begitu. Kontrolnya tuh berapa bulan sekali, Bu? Untuk setelah pemasangan itu biasanya 1 bulan setelah pemasangan. Kemudian setelah itu nanti 6 bulan lagi kontrol. Nah, ini rumornya IUD membuat wanita tidak subur. Nah, ini tidak benar sebenarnya, Bu. Karena IUD itu kesuburan wanitanya akan paling cepat untuk kembali setelah dilepas pemasangannya begitu. Kalau seumpamanya yang hormonal kan untuk mengembalikan kesuburannya perlu waktu nggih. Nah, beberapa bulan begitu baru setelah pelepasan bisa kembali kesuburannya. Namun IUD ini cepat sekali. Setelah pelepasan itu kesuburannya tetap langsung bisa kembali. Rumor lagi IUD menyebabkan pendarahan terus-menerus gitu nggih. Nah, ini sebenarnya tidak terus-menerus, hanya lebih panjang masa pendarahannya karena kan secara normal pada saat kita menses maka uterus rahimnya itu berkontraksi begitu. Jadi main jangka panjang. Jadi seperti lama gitu. Iya, tapi tidak terus-menerus nih. Jadi hanya waktunya lebih lama begitu. Gitu. Kemudian IUD dapat menimbulkan kanker. Ini pada faktanya ini seperti halnya alat kontrasepsi lain. Justru sebaliknya, Bu, IUD ini sangat bisa menurunkan resiko kehamilan di luar kandungan begitu nggih, tidak menyebabkan kanker. Kan ada itu kehamilan hamil anggur biasanya. Ada itu IUD juga bisa mencegah itu, Bu. Itu fakta-faktanya, karena banyak sekali nih rumor-rumornya di masyarakat itu tentang IUD gitu. Mungkin mereka belum begitu memahami kan. Setelah ini bagaimana, Bu, setelah dijelasin lebih tertarik atau tidak, Bu, untuk menggunakan alat kontrasepsinya? Kayaknya aku lebih tertarik pada IUD yang lebih ekonomis, juga kayaknya tidak terlalu beresiko gitu. Oh iya, alhamdulillah. Berarti setelah ini ingin menggunakan alat kontrasepsi ya, Bu ya? Iya, karena adiknya kan juga masih 2 bulan ya, Bu ya. Itu kan harus penjaringan kehamilan dulu, minimal sekali dijarakan 2 tahun baru hamil kembali. Iya, Bu. Jadi setelah ini bisa nanti menghubungi kader PPKBD atau kader PPKBD, nanti bisa diantar, Bu, ke puskesmas begitu. Kalau begitu terima kasih, Bu, begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk kunjungan rumah kali ini. Nanti jika ada apa-apa bisa menghubungi saya kembali atau bisa ke kader PPKBD. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sami-sami. Saya izin pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup